Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Leonadi, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, ingin mempresentasikan tentang memori. Apa itu memori? Memori merupakan komponen pokok yang harus ada pada setiap sistem microprosesor. Dalam sistem digital memory adalah kumpulan dari beberapa sel latch yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem akses, ada dua jenis memori, yaitu yang pertama, random access memory yang disebut RAM, dan kedua, sequential access memory yang disebut SAM. Nah, di sini ada random access memory yang disebut RAM, adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Nah, di sini ada sequential access memory yang disebut SAM. Sequential access memory adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record di depannya. Sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi input-output. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tab model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device akses urut maupun acak. Nah, di sini ada berbagai jenis RAM. Kalian dapat lihat. Yang pertama ada DDR, DIMM, dalam kurung 184 pin. Yang kedua ada SDRAM, DIMM, dalam kurung 168 pin. Yang ketiga ada SIM, dalam kurung 72 pin. Yang keempat ada SIP, dan yang terakhir ada SIM dalam kurung 30 pin. Nah, di sini ada erasable programmable read only memory yang disebut EPROM. Memori jenis ini menyempurnakan kelemahan dari ROM dan PROM. Program yang sudah diisikan dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan dapat diisi atau diprogram kembali. Alat yang digunakan untuk menghapus data pada EPROM disebut UV eraser. Nah, di sini ada salah satu gambar contoh EPROM. Nah, yang terakhir ada susunan pin EPROM. Kalian dapat lihat pada gambar tersebut. Ya, begitulah susunan pin EPROM pada memori. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.